إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, ada satu prinsip Yahudi yang sampai hari ini terus mereka pegang sampai akhir zaman. Apa? Iktib. Itu sabda. Ini salah satu prinsip Yahudi dan itu merupakan wahyu dari syaitan iblis. Apa? Bohonglah. Lama-lama orang percaya. Pertama kali ada isu disebarkan bahwa Nabi Isa dan ibunya akan merebut tahta Romawi. Enggak ada yang percaya. Siapa Isa? Siapa Maryam? Kecil, miskin, rendah. Tapi ucapan ini, kebohongan ini terus digaungkan. Lama-lama orang Romawi percaya. Akhirnya mereka bertekad untuk membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan terjadilah apa yang terjadi. Siapa yang pertama kali menyebarkan kebohongan ini? Siapa lagi kalau bukan al-Yahud laknatullah alaihi al-maghdubi alaihi. Ini terjadi lagi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ada yang menuduh Aisyah selingkuh dengan Safwan bin Al-Mu'attal, nggak ada yang percaya. Aisyah, salah satu ummahatul mukminin, mana mungkin selingkuh, berzina. Diawali dari tertinggalnya Aisyah dalam sebuah perjalanan. Mereka mengira, Rasul dan para sahabat mengira Aisyah sudah masuk ke tandu. Ternyata belum. Buang hajat. Nah, ketika Aisyah kembali di situ, Rasul dan para pasukan sudah berangkat. Mengira Aisyah sudah masuk ke tandu. Aisyah mengira sebentar lagi pasti mereka akan kembali. Tidak lama datang Safwan dari belakang. Tanpa sepatah kata pun, hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang keluar dari mulut Safwan. Aisyah dipersilahkan naik ke unta dan Safwan menuntun dari depan tanpa ada obrolan. Akhirnya menyusul Rasul dan para sahabat. Sampai di sini nggak ada kisah apa-apa, nggak ada omongan apa. Nah, disinilah Yahudi tidak pernah senang membiarkan bagaimana ketentraman, keindahan masyarakat kaum muslimin, maka difitnah. Apakah kaum muslimin langsung percaya? Tidak. Tapi diulang lagi. Akhirnya kita melihat bagaimana surat An-Nur, surat Al-Ahzab. Jangankan para sahabat, Nabi pun terpengaruh. Kalau tidak terpengaruh, tidak mungkin beliau menyuruh Aisyah untuk sementara kembali ke rumah orang tuanya Abu Bakar. Ini bukti bahwa beliau pun terpengaruh. Walillahil hamd, hari itu wahyu belum putus. Seandainya wahyu sudah putus, nggak ada wahyu lagi, habis Aisyah. Tercoleng namanya sampai hari kiamat. Walillahil hamd, wahyu belum putus, dijawab oleh wahyu yang menyatakan Aisyah bersih dari dosa sampai hari ini.
Sampai hari ini kebohongan itu dicekoki anak-anak TK, SD, SMP. Apa? Sebetulnya yang berkuasa itu adalah rakyat. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kalau menang, ya menang rakyat. Ini sebuah kebohongan. Bagaimana rakyat itu? Penguasa ya penguasa, rakyat ya rakyat. Ini Yahudi bikin kebohongan bahwa yang berkuasa adalah rakyat. Ini sebuah kebohongan. Hari ini karena terus dicekoki dari TK, SD, SMP, kuliah dan seterusnya, banyak dari kita terkena kebohongan Yahudi. Dikiranya sistem demokrasi itu betul, penguasa adalah rakyat. Mana mungkin rakyat berkuasa? Rakyat dikuasai oleh penguasa. Akan sejahtera rakyat itu kalau penguasanya baik, jujur, benar. Akan sengsara rakyat itu kalau pemimpinnya zalim, korup dan seterusnya. Rakyat, penguasa yang penguasa. Ini bohong. Saya lahir tanggal 1 Agustus misalnya. Ada apa di situ? 1 Agustus bagi saya ada apa? Tentu gak ada apa. Apa bedanya 1 Agustus, 5 Agustus, 12 Desember dan sebagainya bagi saya? Apa bedanya? Ini dibohongi oleh Yahudi. Kalau Anda lahir 1 Agustus, berarti 1 Agustus itu hari spesial. Jangan dilewatkan begitu saja. Ini sebuah kebohongan yang sudah masyarakat luar biasa. Apa bedanya? Cuman angka, cuman tanggal, berulang-ulang. Tidak ada satupun nabi, satupun rasul, sahabat tabi'in yang merayakan hari kelahiran mereka masing-masing. Hari kematian ayahnya, kakeknya, hari keberuntungan, tidak ada. Tidak ada. Hari yang diingat-ingat oleh kaum muslimin berdasarkan pesan Nabi alaihi salatu wassalam hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Adakah hari raya di luar itu? Adakah yang dibikin khusus spesial di luar dua itu? Tidak ada. Yahudi mau bikin kebohongan, dan kebohongan itu ditelan oleh kaum muslimin hari ini. Persis apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Bahwa kelak kalian di akhir zaman akan mengikuti Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, hingga seandainya orang-orang Yahudi masuk ke dalam lubang biawak, sebuah perbuatan konyol, tidak waras, gila. Tapi kalau itu dilakukan oleh Yahudi, Nasrani, la dakhaltum, kalian akan mengikuti juga, kalian akan masuk juga. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan hari ini apa kelakuan Yahudi Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Sebutkan oleh antum, enggak ada. Seluruh kelakuan Yahudi dan Nasrani hari ini ditiru oleh kaum muslimin. Yang paling mudah dan merata ulang tahun ini, antum pernah dengar Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri berulang tahun? Enggak ada. Ini Yahudi dan Nasrani yang bikin. Padahal apa bedanya? Apa bedanya? Enggak ada bedanya sedikit pun. Kita bikin beda. Ini kebohongan yang luar biasa dan sudah ditelan oleh kaum muslimin bulan-bulan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita saksikan. Antum boleh merenung nanti di rumah dimanapun, apa coba kelakuan Yahudi dan Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Kalau tidak ditiru berarti sabda Nabi bohong. Nggak mungkin Nabi bohong ya. Sampai perbuatan konyol, mengundang ratusan orang, dipersiapkan jamuan yang bagus, makanan, minuman lezat, tidak ada satupun kursi. Apa nggak gila? Apa nggak konyol? Ini konyol, sekonyol-konyol. Di mana-mana menerima tamu, yang pertama kali kita persilakan adalah duduk. Silakan Bapak duduk. Itu dari tahun tak berapa, berabad-abad seperti itu. Makan dan seterusnya ya tentu belakangan. Yang pertama dipersilakan adalah duduk. Ini luar biasa. Makanan banyak, minuman lezat, tidak ada satupun tempat duduk.
Siapa yang mengawali kebiasaan konyol ini kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Siapa? Hari ini kaum muslimin mengikuti. Dan semakin nyata kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bandingkan dengan orang Jepang. Jepang kan bukan Yahudi, bukan Nasrani. Apalagi suku Aborigin misalnya, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, mereka bikin kebiasaan tidak diikuti oleh kaum muslimin. Yang diikuti oleh kaum muslimin adalah Yahudi dan Nasrani. Ya sekarang ya Amerika, Eropa. Itu yang ditiru oleh kaum muslimin. Waliyahudi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ayuhal ikhwah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala rahmatan wasi'atan, beliau mengatakan bahwa kaum muslimin tidak mungkin akan jaya. Kaum muslimin tidak mungkin akan menang. Kaum muslimin tidak mungkin menguasai dunia ketika kaum muslimin kelakuannya masih sama dengan Yahudi dan Nasrani. Gak mungkin. Oleh karena itu kejayaan Islam, kehebatan Islam, kemenangan Islam ditandai dengan apa? Berbedanya antara kaum muslimin dengan Yahudi. Hampir 1000 tahun di mana Islam berkibar, menguasai dan seterusnya. Kita lihat bagaimana kaum muslimin beda dengan Yahudi. Tidak seperti hari ini. Coba lihat, ketika seorang muslim berdampingan dengan orang Yahudi Nasrani, nggak bisa dibedakan. Hari itu zaman sahabat tabi'in, oh ini berjenggot berarti muslim. Oh ini mencukur jenggotnya, ya, kalau nggak Yahudi Nasrani. Kira-kira wanita pakai menutup aurat berjilbab sari, oh ini muslimah. Oh yang ini kafir. Kalau nggak Yahudi Nasrani. Nah, sekarang tidak ada beda. Tidak ada beda. Ya, itu masalah keseharian. Masalah ekonomi luar biasa. Ya. Hari itu kalau yang membungakan uang, istilah kita rentenir, pasti kalau nggak Yahudi Nasrani. Nggak ada satupun muslim yang membungakan uang. Hari ini dia. Bank di negeri-negeri muslim, bahkan sebagiannya menamakan dirinya dengan bank syariah, bank Islam tentunya, kan? Tapi masih ada praktek riba, masih ada keuntungan dipatok di awal. Apa kalau ini bukan riba? Nggak mungkin keuntungan dipatok di awal. Namanya keuntungan ya nanti bisa untung bisa tidak untung. Namanya usaha kan, bagi hasil mudharabah. Ada ini hilah saja. Tidak ingin dinamakan banknya sebagai bank ribawi, lalu memakai istilah syariat, lalu dibikinlah istilah-istilah Arab, tapi sebetulnya sama. Kelakuan siapa ini kalau bukan Yahudi? Diawali dari hari Sabtu, mereka berhilah. Yang dilarang mencari ikan di hari Sabtu, mereka tidak mencari ikan, tetapi bikin hilah supaya memberikan kesan tidak mencari ikan, padahal dapat ikan. Kaum muslimin mestinya tidak seperti itu. Kaum muslimin seperti para sahabat tabi'in. Ketika Allah dan Rasulnya sudah melarang, mengharamkan, maka sami'na wa ata'na, dijauhi sejauh-jauhnya. Dijauhi sejauh-jauhnya. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, ditaati setaat-taatnya, semampunya, tidak takalluf. Yahudi tidak. Kaum muslimin hari ini justru kebanyakan mengikuti Yahudi. Ketika diharamkan begini, maka cari celah. Maka ditambahlah embel-embel Islami syariah, padahal sebetulnya isinya sama saja. Ini adalah hilah. Salah satu ciri khas Yahudi adalah hilah. Mereka dari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.